Yesus hidup. Haleluya. Mari sama-sama kita puji Tuhan kita. Kita katakan sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia, bersama-sama katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Katakan anak Allah, Yesus namanya, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Bersama-sama katakan sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, siapa namanya? Yesus, Yesus, menyembuhkan, menyucikan, bahkan Kau telah mati Tuhan, tebus dosaku dan dosamu. Amin. Tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Yesus hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab, mari jemaat Tuhan sama-sama angkat kedua tanganku, katakan sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Terima kasih Tuhan, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok.
Selamatkanlah umatmu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan. Musuh kami sudah kau serahkan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Selamatkanlah
dibebaskan Tuhan. Kita sudah bebas dari hukuman dosa, amin. Kutuk sudah dipatahkan, dosa sudah dihancurkan. Hanya di dalam Yesus. Tidak ada nama yang lain selain nama Yesus yang kali berkuasa untuk menyelamatkan. Dan firman Tuhan berkata bahwa iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba dan kesaksian kami. Kita semua, amin. Iblis sudah dikalahkan dan kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Ada amin, Bapak Ibu Saudara-saudari. Terima kemenangan yang Yesus sudah berikan buat kita. Terima kebangkitan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Terima kehidupan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Di hari kebangkitannya, kita bersuka cita sebagai umat yang telah bebas dan lebih daripada pemenang. Kita terima semua yang Tuhan lakukan buat kita di atas kayu salib. It is finished. Sudah selesai. Tuhan sudah lakukan semuanya di atas kayu salib dan sudah selesai. Tugas kita adalah menerima apa yang Tuhan sudah lakukan. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Bapak. Biar hari ini ada deliverance di tempat ini Tuhan. Ada deliverance ya Tuhan. Kita deklarasikan lagu ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudari. Apa yang Kristus telah lakukan buat kita. Thank you Jesus. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta dicelikan. Perbuatannya bagiku, yang terikat dilepaskan, yang lumpuh pun berjalan. Kutuk dosa dipatahkan, perbuatannya bagiku. Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dari maut. Hosana, Hosana.
Let the poor say, I am rich. Let the blind say, I can see. It's what the Lord has done in me. Let the deaf say, I can hear. Let the deaf say, I can hear. Let the lame say, I can live. Let the slave say, I am free. Is what the Lord has done in me. Haleluya, sudah selesai Bapak Ibu Saudara-saudari. Yesus sudah lakukan buat kita semuanya, amin. Yesus saat ini duduk di atas tahta yang maha tinggi. Di sebelah kanan Bapa dan Dia memerintah sebagai Raja. Hosana, Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih untuk kelepasan yang Kau berikan buat kami anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga kami saat ini menjadi
Terus berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan, pujian, hormat bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami deklarasikan saat kami merayakan Resurrection Sunday ya Tuhan. Biar apa yang kami nyanyikan menjadi kenyataan. Kami mengalami ya Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Oh, yang putus asa ada semangat saat ini ya Tuhan. Oh, ada terobosan di dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Ada kemenangan. Oh, ada keyakinan. Ada confidence ya Tuhan. Karena Yesus Kristus sudah bangkit. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mati di kayu salib, Engkau bangkit dari kematian, Engkau naik ke surga, Engkau menjadi seperti kami, supaya kami menjadi seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, ada kuasa di dalam kebangkitan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya berseru, amin, amin, amin. Sebelum saudara duduk, berikan salam, katakan Happy Resurrection, Happy Resurrection. Yes, puji Tuhan, puji Tuhan. Amin, 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 amin. God is good, hallelujah. Oh, God is good, God is good. Hari ini kita menyelesaikan puasa bersama kita selama 2 minggu ini. Amin saudara, puji Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesabaran. Berapa banyak saudara yang mengalami saudara bisa lebih dekat dengan Tuhan. Anda mengalami, Anda bisa mendengar suara Tuhan lebih tajam lagi. Oh iya, dan Anda dipakai Tuhan untuk bukan hanya berdoa buat diri sendiri, tapi berdoa juga buat orang lain. Amin. Berdoa juga buat bangsa ini. Amin saudara. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saya mau ingatkan kepada saudara, khususnya kalau saudara belum pernah berpuasa seperti yang kami lakukan, jangan pada saat kita lepas puasa itu makan sebanyak-banyaknya. Jangan terus pergi ke all you can eat. Bisa sakit saudara. Saya nggak mau ada saudara yang sakit, saya mau semua saudara tetap sehat. Amin. Haleluya. Saat ini kita akan membawa persembahan persepuluhan yang terbaik buat Tuhan. Amin saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh yes. Saya ada ayat yang saya ingin bacakan kepada saudara. Dan saya pernah baca, saya sering baca sebetulnya ayat-ayat ini ya. Tapi saya akan bacakan lagi dan saya akan berikan sedikit komentar supaya Anda bisa mengerti apa yang dimaksudkan dari ayat ini. Maleakhi 3 ayat 10 dan selanjutnya dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? This is powerful saudara. Berkat kepadamu sampai apa saudara? Bukan hanya berkecukupan tapi berkelimpahan. Berapa banyak saudara yang suka mengalami bukan hanya cukup tapi lebih daripada cukup. Maka saudara, ini luar biasa sekali. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Jadi saudara, saya percaya dari ayat-ayat ini Anda tidak akan mengalami resesi. Walaupun keadaan sekitarnya mengalami resesi, Anda nggak akan mengalami resesi. Dan di sini dikatakan waktu kita membawa persembahan dan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan, maka Tuhan semesta alam sendiri berkata demikian, ujilah aku, dan dia berkata di sini bahwa dia akan mengutus malaikat-malaikatnya. Tahukah saudara kalau kita mengatakan mencanangkan tahun ini adalah tahun tuaian, Anda bisa lihat dari ayat ini yang baru kita baca, Tuhan melibatkan malaikat-malaikatnya untuk kita bisa menuai jiwa-jiwa, juga menuai resources. Amin saudara. Jadi ada malaikat Tuhan yang Tuhan utus untuk menjaga Anda
supaya Anda tidak mengalami financial crisis. Amin saudara. Ada tantangan tapi Anda akan mengatasi semuanya itu. Oh haleluya. Coba katakan, Anda touch somebody dan katakan, Tuhan akan menyertai saya. Tuhan akan mengutus malaikatnya. Dan di sini dikatakan dia akan membukakan tingkap-tingkap langit. Tingkap-tingkap langit. Jadi sebetulnya saudara, malaikat Tuhan itu menunggu kita. Menunggu apa? Menunggu supaya kita itu taat saudara. Dan di sini dikatakan, maka Anda dalam perbendaharaan Anda itu bukan hanya akan mengalami kecukupan tapi berkelimpahan. Ini bukan saya yang ngomong, saudara, Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Tuhan sendiri yang ngomong ya. Dan dia katakan, ujilah aku. Dan saya percaya pada saat kita taat membawa perpuluhan, membawa persembahan khusus. Jadi saudara, kalau saya katakan persembahan khusus itu termasuk juga persembahan untuk training center saudara. Dan saya percaya bahwa saudara sudah tahu bahwa bukan berarti kita karena ada orang yang berpikir demikian. Oh ya, saya akan memberi kepada buat training center, tapi saya akan kurangi perpuluhan saya. Itu bukan begitu, saudara. Itu cuma realokasi, ya. Tapi kita punya perpuluhan dan di samping itu kita juga memberikan offering. Termasuk apa, saudara? Training center. Amin, saudara. Minggu-minggu yang akan datang ini kita akan melihat bahwa akan ada progres yang cukup cepat, makin lama makin cepat sampai training center itu jadi, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa saat ini supaya kami semua mengalami apa yang sudah Engkau janjikan kepada kami ya Tuhan. Dan kami melihat bahwa Engkau akan menghardik belalang-belalang pelahap, belalang pelompat yang mencuri berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Dan kami tahu ya Tuhan, Engkau mengutus malaikat-malaikat-Mu ya Tuhan untuk melindungi kami. Saat ini kami ingin membawa persembahan persepuluhan kami, persembahan khusus kami, pemberian untuk training center. Tuhan, Kau berkati umat-Mu dengan berkelimpahan, berlipat kali ganda, supaya nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di depan ada boxes, Anda bisa, ada kotak-kotak persembahan di sini kita bisa bawa. Dan Anda bisa juga memberikan melalui online. Anda bisa cek di layar di belakang saya ini. Puji Tuhan. Nanti selesai firman Tuhan disampaikan, kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan saya percaya di dalam perjamuan kudus, di dalam communion, katakan communion, kita menjadi satu, kita commune bersama dengan Tuhan. Tapi firman Tuhan akan disampaikan dulu, setelah khotbah kita akan ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Sekarang kita saksikan pengumuman di layar. Amin, puji Tuhan. God bless you all. Happy Easter, happy Resurrection Sunday, City Blessing family. A weekend to be remembered for the rest of our lives. Now, Jesus is risen, and we are glad you are here with us this morning. Now, first announcement is for our Healing Room Ministry. Now, here in this past few weeks, we have seen miracles and healing throughout our campuses, carousels, prayer gathering, and overall Sunday service. Now, if you are in need for healing or know anyone who needs prayer for healing, we have a Healing Room Ministry here at City Blessing. Now, for prayer in Bahasa Indonesia, we'll only be at our Walnut campus in person from 10:30 a.m. to 11:30 a.m. And for prayer in English, please call the number at cityblessing.org/healingroom to make an appointment.
And next, here at City Blessing, we are called to do so much more than staying in our church building. A few weeks ago, we had an amazing equipping from an ambassador from Don't Mess With Our Kids, equipping our congregation on what is happening to the next generation, especially in this nation. In the beginning of April, there will be a call to action in Sacramento. Here is a video. After I looked things over, I stood up and said to the nobles, the officials, and the rest of them, don't be afraid of them. Remember the Lord, His great and awesome, and fight for your families, your sons and your daughters, your wives and your husbands. Fight for me. Fight for me. Fight for me. Fight for me. Fight for us. And last but not least, speaking of equipping and transformation, this upcoming week, April 3rd to the 6th, we will have Global Summit Conference in Pasadena, California. Global Summit is an annual HIM conference, HIM conference, equipping the next generation of leaders to transform their world. Across every sphere of influence, come and hear what the Spirit of God is saying and receive a fresh impartation for your life, family, and ministry. If you would like to attend, please speak to Pastor Dion. If you are in Walnut, and if you are in Colton, of course, talk to Pastor Him. All right, church, that is all for this week's Sunday announcement. Stay updated by following LA City Blessing on Instagram and get plugged in by joining a carousel. More information at cityblessing.org. Happy Resurrection Sunday, everyone, and God bless you all. Haleluya, Jesus is Lord. Tuhan kita hidup, saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, saudara, kita hari ini akan membahas video ini ya saudara. Setiap
tahun sebelum Paskah, seminggu sebelum Paskah gitu ya kira-kira, itu saya membiasakan membaca Alkitab mengenai kematian Yesus di kayu salib dan mengenai kebangkitan Yesus. Itu saya lakukan setiap tahun, saudara. Sudah beberapa tahun ini. Dan setiap tahun, di saat saya membacanya, saya selalu mendapat berkat. Saya selalu mendapat pewahyuan yang baru. Itu ayat-ayat itu luar biasa sekali, saudara. Dan suasana Paskah, pasti semua setuju sama saya. Suasana Paskah itu berbeda dengan Natal. Kalau Natal banyak sekali kesibukan, mesti ini, mesti itu. Kalau Paskah lain, lebih tenang, lebih damai. Dan pas pada waktu kita berpuasa, kita bisa mengalami keindahan daripada hadirat Tuhan dan kasih-Nya. Saya masih terharu sampai sekarang ini karena puasa 2 minggu ini saya mengalami Tuhan, saudara. Nah, hari ini Paskah, di hari Paskah kita akan mempelajari dan membaca banyak ayat-ayat mengenai video tadi, ya saudara. Dan kita akan merenungkannya bersama. Saya mohon Anda semua mengambil Alkitab Anda, dan bagi semua jemaat yang mengikuti online, saya minta Anda juga mengambil Alkitab Anda dan mempersiapkan perjamuan suci. Dan juga saya mohon supaya yang lain-lainnya bisa dikesampingkan ya, minuman dan sebagainya. Kita akan benar-benar membaca firman Tuhan. Terima kasih. Mari saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan lagi Tuhan untuk merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Untuk mengingat apa yang telah Engkau lakukan kepada kami, hidup kami Tuhan 2000 tahun yang lalu Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa, kami meminta Roh Kudus-Mu menjamah tiap-tiap dari kami di ruangan ini Tuhan. Berikan kami kehausan, berikan kami excitement di saat kami membaca firman-Mu Tuhan. Berikan kami pewahyuan, pengertian ilahi, dan bukakan kepada kami pengertian-pengertian yang fresh mengenai Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nama saya Joyce Tan atau Pastor Joyce. Saya istri dari Pastor Paul. In case Anda belum pernah bersalaman dengan saya, karena banyak sekali Tuhan banyak sekali kirimkan orang-orang baru di tempat ini, dan mungkin Anda belum mengenal saya. Ya ini saya saudara, istrinya Pastor Paul. Saya tidak sering berdiri di sini, kebanyakan saya yang bahasa Inggris di kebaktian bahasa Inggris. Oke, kita akan membaca. Oh, klikernya. Kita akan membaca di buku Matius pasal 26, saudara. Judul dari khotbah saya hari ini adalah Jesus Journey of Resurrection. Kita akan membaca banyak ayat hari ini, saudara, dan saya minta Anda tidak mengantuk ya. Matius pasal 26. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan."
Saudara, di ayat ini Yesus memberitahu bahwa dia akan disalib. Kata yang penting adalah kata Paskah di ayat ini, bukan Easter. Meskipun banyak orang mengatakan Easter, Happy Easter, kita orang Kristen harus tahu bahwa kita merayakan Paskah, bukan Easter, saudara. Karena Easter itu sebetulnya berasal dari penyembahan berhala, saudara. Jadi kita mesti tahu, ya. Kemudian kita akan loncat ke Matius pasal 26 ayat 20. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Kemudian kita baca lagi seterusnya di ayat 23. Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Saudara, Yudas pada saat itu sudah dikuasai seluruhnya oleh setan. Semua yang dia lakukan itu sudah completely dikontrol oleh setan. Kemudian kita teruskan ke ayat yang 26 ya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Ayat 29. "Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Saudara, ini adalah ayat-ayat mengenai perjamuan suci yang sudah sering kita baca. Di Markus 22 ayat 19, Yesus mengatakan, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Peringatan mengenai apa? Yesus di ayat ini mengatakan, setiap kali kita meminum jus perjamuan suci, jus itu melambangkan darah perjanjian. Di ayat 28, saudara bisa perhatikan lagi ya, saudara baca di Alkitab atau saya kembali ke ayat 28 ini ya. Yesus mengatakan, "Ini adalah darahku,
darah perjanjian, garis bawahi perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tahukah Anda bahwa pada waktu sebelum Yesus dibawa ke Golgota disalibkan, dia itu sudah kehilangan hampir seluruh darah yang ada di tubuhnya. Yesus berjanji untuk mengampuni dosa dengan apa? Memakai darahnya sendiri. Saudara, kalau buat janji sama orang, tanda tangan saja sudah cukup kan? Orang percaya kan? Saudara nggak perlu nusuk kulit supaya darah keluar. Nggak perlu, orang percaya langsung pakai tanda tangan saudara. Tapi Yesus, dia sampai menumpahkan, mencurahkan semua darahnya untuk yang disebut perjanjian dia kepada kita untuk menebus dosa kita. Coba saudara renungkan itu. Hari ini kita akan banyak merenungkan firman Tuhan ya. Karena ini penting sekali saudara. Oke, kita akan lanjutkan membaca Matius 26 ayat 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba, dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Selanjutnya ayat 33. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau Tuhan, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepada Petrus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku mati bersama-sama engkau Tuhan, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Kita berhenti dulu di ayat ini ya saudara. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Petrus kira-kira 2 jam setelah dia mengatakan itu. Kita akan loncat ke ayat 69, kemudian kita nanti balik lagi ya ke ayat ini ya. Kita loncat ke ayat 69. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Selanjutnya, ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan Petrus menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Ayat selanjutnya, tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah,
Aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara, saya mau tanya kepada Anda semua dari ujung sana semua sampai ujung sana ya. Kalau Anda jadi Petrus saat itu, lalu Anda diberikan kesempatan untuk mengulang kejadian itu. Atau dikasih second chance gitu ya. Apa yang Anda akan lakukan? Yesus bicara sangat tajam, bukan? Kamu akan mengkhianati aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Tajam sekali. Kalau saya bisa samakan, ya seperti suami saya mengatakan, Joyce, dalam 3 bulan kamu akan meninggalkan saya dengan pria lain. Waduh, gak enak sekali kan dengarnya. Padahal saya mencintai suami saya. Padahal saat itu Petrus mencintai Yesus. Ada 2 kemungkinan yang bisa saya lakukan pada waktu saya mendengarkan perkataan yang tajam itu. Yang pertama, saya bisa langsung bereaksi. Dan biasanya reaksi itu selalu terjadinya secara spontan atau emosi. Atau kemungkinan yang kedua, saya bisa mempraktekkan ayat favorit saya, saudara, di Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah ini. Hendaklah engkau cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Waduh, susah itu. Seringnya kita lambat untuk mendengar dan cepat untuk ngomong. Itu namanya reaksi. Cepat ngomong artinya bereaksi, bukan menjawab, saudara. Reaksi selalu terjadinya cepat. Menjawab biasanya diproses dulu dan dipikir dulu, baru keluar dari mulut. Tidak berdasarkan emosi, melainkan berdasarkan pengetahuan. Sangat beda, saudara. Siapa yang perlu diingatkan mengenai hal ini? Kembali lagi ya, tadi ke pertanyaan Petrus ya. Pertanyaan mengenai Petrus ya. Kalau dia diberikan kesempatan untuk mengulangi kejadian malam itu, apa yang akan dia lakukan? Pasti dia tidak akan cepat bereaksi terhadap perkataan Yesus. Dia akan diam dulu dan mikir. Lalu pada waktu dia berada di halaman imam besar, dia akan berhati-hati menjawab. And for sure dia gak akan mengutuk. Dia tidak akan bersumpah, saudara. Siapa di sini kita masih tetap perlu harus belajar untuk tidak cepat ngomong? Ada yang mau angkat tangan? Saya mau, saudara. Amin. Renungkan ayat ini, saudara. Renungkan firman ini. Ada 2 murid Yesus yang menyangkal Yesus di malam itu. Yang pertama Petrus, tapi dia bertobat. Meskipun dia menghujat Tuhan. Yang kedua Yudas, dia tidak bertobat, dia bunuh diri. Banyak
orang Kristen yang bunuh diri secara rohani. Mereka tahu mereka berdosa, tapi mereka gagal untuk mengenal siapa Yesus itu yang telah mencurahkan darahnya demi pengampunan dosa kita. Haleluya. Kita perlu renungkan ini ya saudara. Kita lanjut baca ayat 36. Loncat kembali lagi tadi ya. Kita teruskan, tadi kita baca ayat 35. Kemudian sekarang kita kembali, kita baca ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Perhatikan ini saudara. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Saudara, Yesus adalah manusia biasa juga. Besok Yesus akan mati. Kalau Anda berada di tempat Yesus, bisa bayangkan enggak? Hari ini aku tahu besok aku akan mati. Bagaimana keadaan saudara saat itu? Inilah yang dialami oleh Tuhan kita yang tahu besok dia bakal mati untuk menyelamatkan kita. Ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Apa yang Yesus katakan di sini, saudara? Dia ngomong gini, saudara. "Hei kalian, bisakah kalian ini perlu waspada dan perlu berdoa bersama aku selama 1 jam. Kenapa saudara Yesus mengatakan mesti berdoa 1 jam? Kenapa tidak 30 menit? Kenapa tidak 45 menit saudara? Karena untuk menghancurkan kedagingan ini dan pikiran ini yang selalu penuh dengan macam-macam dan yang selalu kemana-mana. Benar apa betul saudara? Pikiran saudara begitu enggak? Untuk menghancurkan semuanya ini, kita memerlukan untuk berdoa selama 1 jam. Yesus kemudian mengatakan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Untuk membuat roh menjadi penurut dan kuat, kita harus bisa berdoa selama 1 jam. Saya mau memberikan tugas kepada semua Carousel leader dan juga semua pastor-pastor di City Blessing. Coba bahas topik ini di Carousel saudara.
Bahas topik ini di Kersel saudara dan renungkanlah ayat-ayat ini saudara. Ada makna penting di balik perintah Tuhan untuk berdoa selama 1 jam. Catat ini saudara, take picture. Ada makna penting di balik perintah Tuhan untuk berdoa selama 1 jam. Kita teruskan membaca Matius pas ayat yang ke-42. Tetap masih di pasal 26 ya. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Garis bawahi, ketiga kalinya. Dan mengucapkan doa itu juga. Yesus berdoa hal yang sama 3 kali saudara. Coba renungkan. Kita berdoa mesti berapa kali? Renungkan. Makanya dari tadi, dari permulaan, saya mengajak saudara semua untuk membaca firman Tuhan. Bukan saja lihat baca di sini, tapi untuk direnungkan. Banyak arti, banyak makna-makna yang penting di ayat-ayat ini saudara. Oke? Ayat yang ke-45. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Kita lanjut membaca ayat ke-47. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia. Ayat yang ke-49. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Ayat selanjutnya, maka Yesus berkata kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Kita berhenti di sini dulu ya. Jadi salah satu murid Yesus itu dia membawa pedang lalu memotong telinga hamba imam besar. Di Lukas 22 ayat 51 Yesus berkata, "Sudahlah,
Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Saudara perhatikan, Yesus tidak mencari telinga orang itu di tanah saudara, atau minta tolong muridnya. Coba tolong cariin, ambil, temukan itu telinga si anak ini yang lagi nangis-nangis. Di saat hamba imam besar itu lagi menjerit-jerit, mungkin terguling-guling dan berdarah, Yesus dengan kasihnya mengulurkan tangannya, memegang telinganya dan menciptakan telinga yang baru bagi orang itu. Dia membuat suatu mujizat di hari terakhirnya dia, saudara. Renungkan lagi. Orang itu dapat telinga baru. Saudara pulang, renungkan ayat ini. Amin, saudara. Amin. Kita lanjutkan baca ayat 55. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Kenapa, saudara? Kenapa mereka lari? Karena takut. Karena mereka berpikir bahwa hidup mereka dalam bahaya. Benar nggak? Di saat Anda sangat ketakutan dan mengalami bahaya, apakah yang akan engkau lakukan? Ingat, tadi Yesus mengatakan untuk berdoa selama. Dapat nggak, saudara? Dapat ya? Bagi murid-murid Yesus itu adalah untuk saat ini. Kalau saja mereka berdoa selama 1 jam, pasti mereka tidak akan lari dan ketakutan. Jika Anda berdoa 1 jam, Anda tidak akan takut menghadapi apapun juga. Kalau saja Petrus berdoa selama 1 jam, dia tidak mungkin menyangkal, mengutuk Tuhan Yesus pada saat itu. Kenapa 2 jam kemudian dia melakukan itu? Karena takut. Siapa yang gak pernah takut di sini? Siapa yang tidak pernah khawatir di sini? Siapa yang tidak merasa takut, tidak pernah merasa khawatir meskipun saudara mengaku Tuhan Yesus ada di dalam hidupku? Saya sering, saudara. Haleluya. Kita teruskan ayat 57 ya. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Selanjutnya ayat 59. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya
ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Ayat selanjutnya, 62. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan langit. Kita berhenti di sini dulu sebentar ya. Saudara, tadi barusan ini kita sudah membaca Matius pasal 26, saudara. Menurut saudara, patutkah kita membaca ayat-ayat ini di hari Paskah, saudara? Ada amin? Yang keras, saudara. Amin. Saudara ngantuk enggak? Saudara bosen enggak? Siapa yang matanya tertutup sekarang, ayo bangun. Tidak bisa saudara mendengarkan mengenai apa yang Tuhan kita lakukan buat hidup kita dengan mengantuk, saudara. Seharusnya pertanyaan saya ialah, saudara mengalami sesuatu enggak? Selama kira-kira 30 menit terakhir kita membaca Alkitab. Do you get something? Oke. Mau terus baca? Mau terus baca? Pasal 27? Oke? Kita baca pasal 27 dan mulai dari ayat yang ke-11. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri dan wali negeri bertanya kepadanya, engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri telah mengatakannya. Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawaban apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun sehingga wali negeri itu sangat heran. Saudara, Yesus disidang. Dan mereka berusaha untuk mencari kesalahan Yesus supaya mereka bisa membunuh Yesus. Yesus tidak menjawab semua pertanyaan kecuali satu. Ini membuat Pilatus sangat heran, saudara. Atau takjub di ayat 14 ya. Kalau Anda mau orang takjub kepada Anda, don't talk too much. Jangan banyak omong. Dan jangan panjang ngomongnya. Pertanyaan apa yang dijawab Yesus, saudara? Engkaukah raja orang Yahudi? Dan jawaban Yesus sangat singkat. Dia mengatakan, engkau sendiri mengatakannya. Atau ya, seperti yang kau katakan. Kenapa hanya pertanyaan ini yang dijawab oleh Yesus? Supaya dunia mengetahui bahwa dia adalah benar-benar Mesias Raja.
Tahukah Anda bahwa sampai sekarang banyak sekali orang Yahudi yang masih mengharapkan kedatangan Mesias mereka. Tapi Yesus jelas sudah bicara. Dan dengan satu kalimat cukup. Kita teruskan ya. Ini perlu direnungkan. Kita teruskan Matius 27, loncat ke ayat 26 sampai ke 32 ya. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Ayat selanjutnya 29. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya kepadanya. Ayat 31. Sesudah mengolok-ngolokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan ke luar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Kita berhenti di sini, saudara. Yesus, ayat-ayat yang barusan kita baca itu adalah ayat-ayat mengenai penyiksaan Tuhan kita. Pertama, Yesus disesah atau dicambuk dengan cambuk yang terbuat dari kulit, dan di ujung cambuk itu dipasang metal tajam seperti gambar ini, saudara. Ini yang ada di ujung, yang dipasang di ujung cambuk itu. Setiap kali cambuk dilontarkan ke badan Yesus, metal itu mengelupas dagingnya Yesus. Mereka lakukan itu kira-kira sebanyak 39 kali. Jadi saudara bayangkan dan renungkan bagaimana bentuk tubuhnya Yesus setelah dicambuk, dikelupas. Yesaya 53 mengatakan, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Ya ini saudara maksudnya. Perlu direnungkan. Kedua, Yesus dikasih mahkota duri. Durinya sebesar jari manusia, bukan duri bunga mawar, saudara. Dan mahkota itu tidak cuma ditaruh di atas kepala Yesus, tapi ditekankan di kepala Yesus. Tentunya darah dan sebagainya. Oke? Setelah dicambuk dan dikasih mahkota duri, mereka memukul Yesus dengan tongkat. Jadi, Yesus mengalami pendarahan di tubuh yang luar biasa, brain damage atau kerusakan otak, dan patah tulang di tubuh. Yesaya 53 mengatakan dia tidak ada rupa. He has no form. Jadi gambar-gambar Yesus disalib yang saudara lihat itu gak benar, saudara. Kalau manusia dia sudah mati. Tapi Yesus menahan semua itu karena dia mencintai kita.
saudara juga mesti ingat, semalaman sebelumnya dia tuh gak tidur saudara. Oke, bayangkan apa yang dia lakukan bagi kita. Lalu dia harus memikul salibnya yang berat, jalan nanjak ke gunung. Sampai akhirnya dia gak kuat lagi. Lalu ditolong sama Simon yang dipaksa untuk memikul salib Yesus. Berhenti di sini saudara. Ini seharusnya membuat kita gemetar. Mendengar apa yang telah dilakukan oleh Tuhan kita. Amin saudara. Kita teruskan membaca ayat 35. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa dia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Tahukah Anda bahwa sampai hari ini tidak ada orang yang mengambil posisi sebagai raja orang Yahudi. Wow. Hanya Yesus raja orang Yahudi. Itu tulisan itu adalah nubuat. Di ayat 38 yang saya lupa taruh di slide, itu ada dua penyamun. Kalau Anda baca di Lukas 23 ayat 39 sampai 43, Yesus beberapa menit sebelum dia mati, dia masih sempat menyelamatkan satu jiwa saudara. Wow, haleluya, praise the Lord, itu Tuhan kita saudara. Oke, kita akan terus membaca, kita lompat ke ayat 45 sekarang ya. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Ayat selanjutnya, dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Saudara, selama 3 jam matahari berhenti bersinar. Saudara tahu setiap jam 3 sore itu imam di tempel, itu imam itu harus menyembelih seekor anak domba untuk dipersembahkan. Pada hari itu saudara, imam itu nggak tahu bahwa anak domba yang sejati sedang disembelih di luar saudara. Ini terjadi tepat jam 3 sore pada waktu imam menyembelih anak domba. Yesus pun berseru dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Yohanes 19 ayat 30 mengatakan, it is finished. Tadi kita juga banyak lihat dan kita juga menyanyikan, sudah selesai. Selesai dari apa?
Dia telah menyelesaikan misinya, menyelamatkan manusia dengan mati di kayu salib. Dan barang siapa yang percaya kepada Dia akan mengalami keselamatan, tidak mungkin binasa. Itu yang Dia katakan dengan selesai. Setan berpikir, wah, gua menang nih. Namun pernyataan sudah selesai itu adalah suatu pernyataan kemenangan. Dan setan sama sekali nggak tahu bahwa kematian Yesus itu adalah jalan menuju resurrection, saudara, kebangkitan, saudara. Yesus tidak stop di kayu salib. Bisa ngomong amin yang keras? Amin. Ini tadi saya lupa ayatnya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Dan apa yang terjadi setelah itu? Ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Tadi saudara lihat video. Masih ingat ya tadi video yang kita lihat ya? Saudara lihat ini kan tadi. Ini bukan pajangan, saudara. Ini setiap slide yang ada di video tadi semua ada makna penting dan kita baca di ayat-ayat yang sudah kita baca. Ini apa? Ini adalah gambar tabir yang terbelah menjadi dua. Dulu tabir ini, apa tabir ini? Tabir ini adalah korden tuh saudara. Seperti korden yang dipasang untuk masuk ke bait suci. Hanya imam yang boleh masuk ke bait suci. Kenapa ayat 51 mengatakan tabir terbelah dua setelah Yesus ngomong it is finished? It's a beautiful revelation, saudara. Artinya yang boleh masuk ke bait suci tidak lagi hanya imam. Kita boleh masuk ke bait suci. Apakah itu bait suci? Bait suci adalah hadirat Tuhan yang memberikan kita damai, sukacita, kesembuhan, kekuatan, etc., etc. Itu yang Dia lakukan. Beautiful revelation. Amin. Oke, lalu kita teruskan ya. Kita baca pasal yang terakhir yaitu Matius 28. Mulai dari ayat yang pertama. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Seperti tadi ya yang di video. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Matius 28 ayat 7. Dan segeralah pergi dan katakanlah. Sebentar. Ayat 4 ya. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari, lihatlah tempat Ia berbaring." Dan
Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Sorry, saya lupa tadi ya, ganti slide-nya. Kemudian kita baca ayat 9 sekarang. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, perhatikan saudara, "Jangan takut." Itu kata Yesus yang pertama setelah dia memberikan salam. Coba renungkan, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Mari kita renungkan sebentar ya. Ini ayat terakhir. Music Ministry boleh maju. Hari Jumat Oke, Music Ministry boleh maju tapi tetap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Hari Jumat tubuhnya dihancurkan, ya. Disiksa secara brutal, mukanya sudah tidak ada rupa. Dia kehilangan hampir semua darahnya, mengalami agoni yang tidak dapat diutarakan. Jadi, saudara, waktu perjamuan kudus, di mana Yesus mengatakan ini darah perjanjian yang dicurahkan bagimu, itu benar-benar saudara, darahnya dicurahkan bagi kita. Kemudian ada orang yang mengambil tubuhnya yang sudah enggak berbentuk, diangkat dan diletakkan di gua batu. Saudara, saya yakin saat itu, di zaman itu, tidak ada steril glove. Bayangkan mereka mengangkat tubuh Yesus. Gak kebayang, saya sih gak kebayang saudara. Yang penuh darah dan dagingnya udah mengelupas. Gak pakai glove. 3 hari kemudian, tiba-tiba kuasa yang tidak tergambarkan, sangat powerful, sehingga pikiran manusia tidak bisa menceritakan, tidak bisa mengutarakan. Kuasa itu menjamah Yesus dan membangkitkan Yesus. Tadi kita baca, malaikat menggulingkan batu ya. Yesus tidak perlu batu digulingkan untuk dia keluar. Batu digulingkan supaya kita bisa masuk, supaya murid-murid bisa masuk, melihat, membuktikan Yesus bangkit, saudara. Amin. Nah, saudara, setelah membaca semua ini, apakah yang Anda rasakan? Keinginan saya ialah bahwa setelah Anda membaca ayat-ayat ini, Anda merenungkan lagi, membaca lagi, dan Anda berubah karena mengalami resurrection life. Because Jesus is in you. Saya mengharapkan setelah Anda membaca firman ini membuat Anda punya keberanian untuk bertahan dan ulet menghadapi hidup ini. Firman ini membuat Anda punya kuasa untuk mengatasi tantangan. Firman ini membuat Anda dikuatkan untuk
tetap setia kepada Kristus. Dengan hikmat, silahkan Anda mengambil roti dan jus ini ya. Mari kita angkat tubuh Yesus. Mari kita angkat roti ini yang melambangkan tubuh Yesus. Kami mengerti sekarang Tuhan. Kami mengerti Tuhan apa yang telah Engkau alami bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah mati, tubuhmu begitu dihancurkan bagi aku Tuhan. Ucapkan doa ini. Saudara boleh berdoa secara pribadi sebelum mengambil roti yang melambangkan tubuh Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita makan bersama. Tuhan, kami mengerti sekarang kenapa Engkau berkata ini adalah darah perjanjian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau curahkan darah-Mu bagi aku, bagi kami semua, bagi semua manusia. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar Tuhan bagi kami. Engkau sungguh mencintai kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa saudara, berdoa. Biar tubuh dan darah Yesus yang hari ini engkau ambil membawa engkau lebih mengerti siapa Tuhan kita ini. Mari kita minum bersama-sama. Angkat tangan saudara semua. Dan kita menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kita melihat Tuhan kita tidak sama lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, 1 bulan ini kami belajar mengenai resurrection life. Kami berdoa Tuhan, supaya setiap hari, setiap jam, setiap menit di hidup kami, pikiran kami berubah. Mulut kami berubah, hati kami berubah, perbuatan kami berubah, jalan kami berubah. Kami bukan saja mendengar mengenai resurrection life selama 1 bulan. Gak mau Tuhan, kami gak mau kalau cuma dengar saja. Kami mau mengalaminya, saudara Tuhan.
Jamah umat-Mu Tuhan. Jamah umat-Mu supaya firman-firman-Mu ini betul-betul membuat kami menjalani hidup ini tidak sama lagi, berubah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau keluar dari gedung ini tetap berada di hadirat-Mu. Kami mau masuk mobil tetap berada di hadirat-Mu. Kami mau pulang tetap mengalami hadirat-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Kami muliakan Engkau Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Raja kami, Tuhan kami yang telah bangkit Tuhan. Bukan saja kami mengenal Engkau Allah yang bangkit, tapi Allah yang bangkit itu kami deklarasikan hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin.